Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Saukia Maharani, berasal dari sekolah SMA Bukit Asam Tanjung Enim. Saya dari kelas 11F dengan nomor absen 29. Hari ini saya akan membacakan novel yang saya buat sendiri dengan judul Ruang Melodi. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk simak video ini. Ruang Melodi. Alia Namira menatap gerbang sekolah barunya dengan perasaan campur aduk. Ini pertama kalinya ia berpindah sekolah setelah bertahun-tahun tinggal di kota lain. Ia menghela napas dan melangkah masuk, berharap bisa beradaptasi dengan cepat. Saat masuk ke kelas, wali kelasnya memperkenalkannya kepada siswa lain. Anak-anak, ini teman baru kalian, Alia Namira. Semoga kalian bisa membantunya menyesuaikan diri di sini. Alia tersenyum canggung dan membungkuk sedikit. Halo semuanya. Bu Rati lalu menunjuk ke bangku kosong di sebelah seorang cowok yang terlihat tenang. Alia, kamu bisa duduk di sebelah Kenzo. Alia mengangguk dan berjalan menuju bangku itu. Hai, kamu Kenzo kan? Ucapnya dengan suara pelan. Kenzo mengangguk kecil. Iya, aku Kenzo. Saat itu, Alia tidak menyadari sesuatu, tetapi bagi Kenzo, segalanya terasa berbeda. Saat nama Alia Namira disebut tadi, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Seperti sesuatu yang pernah ia dengar, tetapi terkubur dalam memorinya. Dan saat ia melihat Alia lebih dekat, sesuatu dalam dirinya seperti terhenti sesaat. Cara gadis itu menatapnya dengan mata bulatnya, itu terasa familiar bagi Kenzo. Tiba-tiba, sebuah ingatan lama muncul dalam pikirannya. Seorang gadis kecil duduk di depan piano, jemarinya menekan tuts dengan hati-hati. Melodi sederhana memenuhi ruangan tempat les musik mereka, membuat Kenzo kecil yang duduk di sampingnya tersenyum kagum. Kamu suka main piano? Tanya gadis kecil itu sambil tersenyum cerah. Aku lebih suka gitar, jawabnya malu-malu. Kalau gitu, suatu hari nanti kita harus main musik bareng ya. Kenzo menatap Alia lagi, seolah memastikan sesuatu. Bisa jadi hanya kebetulan, atau mungkin gadis kecil itu adalah Alia. Namun, ia tetap diam. Saat ia duduk, cowok bernama Kenzo menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke depan. Alia tidak terlalu memikirkan itu, tetapi ia merasa tatapan Kenzo tadi seolah menyelidikinya. Kenzo di sisi lain merasa ada sesuatu yang familiar dari gadis itu. Namun, ia tidak bisa mengingat secara dengan jelas. Saat jam istirahat tiba, Alia masih duduk diam di bangkunya, memperhatikan suasana kelas barunya yang masih terasa asing. Suara murid-murid bercengkrama di sudut kelas. Beberapa sudah pergi ke kantin untuk istirahat. Namun, Alia hanya diam dan duduk tanpa tahu harus kemana. Kenzo yang duduk di sebelahnya melirik sekilas. Sejak tadi, ia memperhatikan bahwa Alia tidak beranjak dari tempat duduknya. Kamu nggak ke kantin? Tanya Kenzo akhirnya. Alia menoleh, sedikit kaget karena tiba-tiba diajak bicara. Aku nggak tahu kantinnya di mana. Kenzo menaikkan alisnya. Serius? Alia mengangguk pelan lalu berbicara. Aku baru pertama kali di sini, belum hafal dana sekolah. Kenzo menghela napas lalu berdiri. Ayo aku tunjukin. Alia menatapnya ragu sebelum menjawab, gak ngerepotin. Dengan cepat, Kenzo menjawab, enggak, aku bakal tunjukin kantin, lapangan, perpustakaan, sama ruang musik. Biar sekalian kamu gak nyasar besok-besok, katanya sambil memasukkan tangannya ke saku celana. Alia tersenyum kecil. Boleh deh, ayo. Mereka berjalan keluar kelas melewati koridor yang mulai sepi karena sebagian besar siswa sudah pergi ke kantin lebih dahulu. Itu aula, biasanya dipakai buat acara sekolah, kata Kenzo, menunjuk sebuah gedung besar di sisi kiri. Di sebelahnya ada ruang seni, tempat eskul musik dan teater. Alia mengangguk, berusaha mengingat. Lapangan basket di sana. Kenzo menunjuk ke arah lain. Kalau mau nonton pertandingan biasanya sore paling rame. Mereka terus berjalan sampai tiba di kantin. Alia melihat beberapa murid duduk dan bercengkrama dengan teman-temannya. Nah, ini kantin, kata Kenzo santai. Jangan sampai tiap istirahat cuma duduk di kelas. Alia tertawa kecil. Aku cuma belum terbiasa. Kenzo tersenyum. Ya udah, ayo beli makan. Sejak itu, Alia mulai merasa lebih nyaman di sekolah barunya. Dan tanpa ia sadari, hubungan antara dirinya dan Kenzo mulai terjalin kembali sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai merasa nyaman di sekolah barunya. Kenzo yang awalnya pendiam, perlahan mulai berbicara dengannya. Alia, panggil Kenzo saat mereka istirahat. Iya, Alia menoleh. Kamu pernah ikut les musik waktu kecil? Tanya Kenzo, mencoba mencari kepastian atas ingatan samar-samarnya. Alia mengerutkan dahi.
Pernah, tapi itu udah lama. Kenapa? Kenzo menggeleng pelan. Enggak, cuma nanya. Perasaan aneh menggelayuti pikirannya, tetapi ia masih ragu. Jika memang benar, mengapa Alia tidak mengingatnya sama sekali? Kenzo tidak ingin suasana menjadi canggung. Ia berusaha mencari topik lain untuk dibicarakan. Kamu suka main musik? Tanya Kenzo sedikit penasaran. Suka? Aku suka nyanyi, aku juga suka main piano. Lalu, dengan sigap, Kenzo menjawab, wow, keren, balasnya dengan tatapan kagum. Kamu juga suka main musik? Kini Alia bertanya hal yang sama. Aku suka main gitar, tapi kadang suka nulis lirik lagu sendiri kalau lagi bosen. Alia menjawab dengan semangat, berarti kita punya kesamaan, sama-sama suka main musik. Kenzo lalu tersenyum. Iya, Alia berkata dengan nada antusias, kalau ada waktu kita main musik bareng yuk. Kenzo menatapnya sejenak sebelum sudut bibirnya terangkat tipis. Boleh? Kayaknya bakal seru. Alia mengangguk semangat. Aku penasaran dengan lirik lagu yang kamu buat. Kenzo hanya tersenyum tetapi tatapannya sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Saat pergantian pelajaran, Bu Rati, wali kelas mereka, berjalan ke depan kelas dengan tenang. Dengar dulu anak-anak, ucapnya sambil menatap para murid. Saya ingin memberi pengumuman. Seperti yang kalian tahu, sekolah kita akan kembali mengadakan acara tahunan, dan setiap kelas harus menampilkan pertunjukan, serta perwakilan untuk duet musik. Saya ingin tahu, apakah ada yang mau mengajukan diri untuk tampil dalam duet musik tahun ini? Lanjut Bu Rati. Kelas tiba-tiba hening, tidak ada satupun yang langsung merespon. Alia dan Kenzo secara refleks saling melirik satu sama lain, seolah membaca pikiran masing-masing. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan sesuatu, Bu Rati melanjutkan, Kenzo, kamu kan jago musik, gimana kalau kamu mewakili kelas kita? Tapi saya butuh teman duet juga, Bu. Gimana kalau sekalian ngajak Alia juga? Dia jago main piano, ucap Kenzo. Alia menoleh kaget ke arah Kenzo. Belum sempat Alia menjawab, Bu Rati telah menjawabnya terlebih dahulu. Wah, itu ide bagus. Gimana? Kalian mau? Alia dan Kenzo saling pandang. Ia masih sedikit ragu. Namun, teman-teman sekelas mereka mulai memohon dengan suara bersemangat. Alia akhirnya menarik napas dan mengangguk kecil. Boleh Bu, jawabnya dengan senyum tipis. Sorakan kembali terdengar dari seluruh kelas. Bu Rati tampak puas. Bagus, kalau begitu kalian berdua bisa mulai menyiapkan penampilan kalian. Bikin sesuatu yang lebih heboh ya tahun ini, ujarnya sambil tersenyum. Latihan dimulai, dan semakin lama mereka semakin akrab. Kenzo sering menatap Alia saat ia bermain piano, dan Alia mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, semua berubah ketika ia mendengar teman-temannya bergosip. Kamu tahu Dira? Iya, mantannya Kenzo. Katanya mau balikan lagi. Iya, dulu mereka serasi banget tahu. Alia mendengar itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sejak saat itu, ia menjaga jarak dari Kenzo. Kenzo menyadari perubahan itu. Suatu hari, ia langsung bertanya, kamu kenapa? Enggak, aku enggak kenapa-napa. Benar, kata Kenzo menatapnya dengan tajam. Alia menghindari tatapannya. Aku cuma gak mau ganggu hubungan kamu sama mantan kamu. Kenzo mengerutkan kening. Kamu dengar dari siapa? Enggak penting, aku cuma gak mau jadi masalah buat kamu. Kenzo menghela napas lalu berkata dengan nada serius. Alia, aku dan Dira itu udah selesai sejak lama. Itu cuma gosip, aku gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Alia menatapnya, mencoba mencari kejujuran di mata Kenzo. Kamu percaya kan? Setelah beberapa detik hening, Alia hanya diam tanpa menjawab. Saat Alia kembali latihan bersama Kenzo, Alia tidak sengaja membuka buku lirik milik Kenzo dan menemukan selembar foto terselip di dalamnya. Matanya membesar. Foto itu menunjukkan seorang anak perempuan bermain piano dengan seorang anak laki-laki di sampingnya. Itu dirinya. Dan anak laki-laki itu Kenzo. Jantung Alia berdebar. Lalu ia menoleh ke arah Kenzo yang sedang memetik senar gitar. Kenzo, suaranya terdengar pelan. Kenzo lalu menoleh. Kenapa? Alia menunjukkan foto itu. Ini kita. Mata Kenzo membulat, lalu ia tersenyum kecil. Jadi kamu ingat sekarang? Alia mengangguk, masih terkejut. Aku beneran gak nyangka. Aku juga gak yakin sampai akhirnya aku lihat kamu di kelas, kata Kenzo. Makanya aku sering perhatiin kamu, aku ragu kamu masih ingat aku atau enggak. Alia menatap foto itu dengan perasaan campur aduk. Jadi kita teman kecil. Kenzo mengangguk dan sekarang kita ketemu lagi. Sejak saat itu, mereka semakin dekat. Sore itu, Kenzo pulang dengan perasaan lelah.
Latihan untuk acara tahunan berjalan lancar. Tetapi ia tahu ayahnya tidak akan menyukai kegiatannya itu. Dan benar saja, saat ia masuk rumah, ayahnya sudah duduk di ruang tamu menunggunya. "Kamu dari mana?" suara ayahnya tegas. "Latihan musik," jawab Kenzo singkat. Ayahnya menghela napas lalu menatapnya tajam. "Berapa kali harus saya bilang? Musik bukan masa depan, kamu harus fokus ke akademik." Kenzo mengepalkan tangannya. "Tapi aku suka musik ya, aku nggak bisa ninggalin ini." Ayahnya berdiri. "Suka aja nggak cukup buat hidup, musik nggak akan buat kamu kemana-mana." Kenzo menatap ayahnya tajam. "Terus ayah mau aku hidup kayak robot, ngelakuin sesuatu yang nggak aku suka cuma karena itu masa depan menurut ayah?" "Kamu bisa sukses kalau kamu dengar omongan ayah," balasnya. "Musik itu cuma hobi Kenzo, gak ada gunanya kalau kamu gak serius." "Tapi aku serius, musik bukan sekedar hobi buat aku," suara Kenzo meninggi. Mereka saling bertatapan penuh ketegangan. Saat itu, ibunya yang sejak tadi mendengar dari dapur, akhirnya masuk dan berdiri di antara mereka. Sudah," kata ibunya dengan suara lembut tetapi tegas. "Bunda lihat sendiri kan, anak ini keras kepala," kata ayahnya dengan frustasi. Ibu Kenzo menatap suaminya dengan tenang. "Dia bukan keras kepala, dia hanya ingin melakukan apa yang ia cintai. Apa yang dia cintai tidak menjamin masa depannya. Kenapa kamu tidak bisa percaya pada anak kita?" Suara ibunya sedikit bergetar. "Kenapa kamu harus selalu keras kepadanya?" Ayah Kenzo terdiam. Ibu Kenzo melanjutkan dengan suara lembut. "Kenzo bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang dia mau. Kita sebagai orang tua harus mendukung, bukan memaksakan kehendak kita sendiri." Ayah Kenzo memalingkan wajahnya. Napasnya terdengar berat. "Kamu juga dulu punya mimpi kan?" lanjut ibunya pelan. "Coba ingat, bagaimana rasanya kalau mimpimu dipatahkan oleh orang tuamu sendiri." Ayah Kenzo terdiam lama, ia menghela napas berat. Lalu akhirnya berkata dengan suara lebih tenang, "Kamu yakin dengan ini, Kenzo?" Kenzo menatap ayahnya. "Iya, ayah, aku yakin." Ayahnya hanya bisa menjawab, "Baiklah, tapi jangan pernah lupakan tanggung jawabmu yang lain." Kenzo hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku janji ya." Ibu Kenzo tersenyum lega, dan sejak saat itu ayah Kenzo mulai melunak dan tidak lagi menghalangi jalannya dalam musik. Bel berbunyi menandakan waktu istirahat telah tiba. Kantin sekolah ramai seperti biasa. Alia duduk bersama teman-temannya, sesekali melirik Kenzo yang sedang membeli minum di antrian. Namun, tiba-tiba ia melihat seseorang mendekati Kenzo. Ia adalah Dira. Alia mencoba untuk tidak memperhatikan, tetapi matanya tetap terpaku pada mereka. Dira berdiri di depan Kenzo dengan tersenyum manis. "Kenzo, kita bisa ngomong sebentar?" Kenzo menghela napas lalu berkata, "Apalagi Dira?" "Ayo kita mulai dari awal lagi," kata Dira tanpa basa-basi. "Aku sadar aku masih sayang sama kamu." Kenzo menatapnya dengan ekspresi yang datar. "Aku udah bilang aku nggak bisa." Dira tersenyum kecil, tetapi matanya menyiratkan kepercayaan diri. "Kenapa?" "Karena Alia." Kenzo terdiam. Tidak henti di situ, Dira tetap saja terus-menerus memaksa Kenzo. "Kenzo, kamu serius? Mau buang-buang hubungan kita gitu aja? Dulu kita selalu bareng, dan aku tahu kamu masih ada rasa kan, Kenzo?" Kenzo mengerutkan kening. "Kamu tahu kenapa kita putus kan?" Dira hanya terdiam. "Kamu yang ninggalin aku dulu, kamu yang pergi tanpa peduli perasaan aku," lanjut Kenzo. "Dan sekarang, setelah aku udah mulai bisa lepas, kamu datang lagi." Dira mencoba meraih tangan Kenzo, tetapi Kenzo menariknya pelan. "Dira, aku udah selesai sama kamu." Dira lalu mendekat dan berbisik, "Kita lihat aja nanti." Setelah itu ia pergi begitu saja. Kenzo menghela napas panjang saat ia kembali ke tempat duduknya. Ia mendapati Alia menunduk tampak enggan menatapnya. "Alia," panggil Kenzo. Alia tidak menjawab. "Kamu dengar tadi?" Lagi-lagi Alia hanya diam tanpa mengeluarkan kata dari mulutnya. Kenzo menjelaskan apa yang barusan saja terjadi. "Dira gak ada hubungannya sama aku. Aku cuma peduli sama satu orang, cuma sama kamu, Alia." Alia menatap Kenzo dengan ragu. Tapi, melihat kesungguhan di matanya, ia akhirnya mengangguk pelan. Setelah semua konflik itu, latihan mereka berjalan lancar, dan akhirnya acara tahunan pun tiba. Alia duduk di depan piano, sementara Kenzo berdiri dengan gitarnya. Semua mata tertuju pada mereka. Saat lagu mereka hampir selesai, tiba-tiba Kenzo menghentikan permainan gitarnya.
Ia menatap Alia, lalu mulai menyanyikan lirik baru yang tidak ada dalam latihan mereka. Sebuah lagu yang ia tulis sendiri. Liriknya berisi tentang bagaimana ia menemukan kembali seseorang yang penting dalam hidupnya. Bagaimana ia tidak ingin kehilangan orang itu lagi. Alia menatapnya dengan hati yang berdebar kencang. Ketika lagu berakhir, Kenzo menatap Alia dan berkata di depan semua orang, "Alia, aku suka kamu." Penonton terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meledak dalam sorakan. Alia menutup mulutnya, terkejut, tetapi air matanya menggenang. Semua orang menunggu jawabannya. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Aku juga, Kenzo." Keributan di antara penonton semakin menjadi-jadi. Beberapa teman mereka bahkan bersorak keras. Kenzo tersenyum lebar lalu tanpa ragu menarik Alia ke dalam pelukan. Malam itu di atas panggung bukan hanya musik yang berbicara, tetapi juga hati mereka. Oke guys, jadi itulah cerita novel yang udah saya buat sendiri. Semoga kalian suka dan bisa menginspirasi buat kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!